semuanya. Kiranya semua kita dalam kondisi yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan kepada kita tentang suatu topik, yaitu rahasia memenangkan keputusan atas pilihan sukar. Firman Tuhan dalam 2 Samuel 24 ayatnya yang ke-25, demikian firman Tuhan. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Saudaraku, pernahkah saudara diperhadapkan kepada situasi yang rumit yang menuntut keputusan yang sukar? Kondisi yang rumit ini bagaikan suatu cerita tua, yaitu seperti memakan buah simalakama. Jika dimakan, ayah mati. Jika tidak dimakan, ibu mati. Hal ini menjelaskan bahwa sesungguhnya keputusan yang dibuat untuk mengatasi situasi yang sulit ternyata memiliki akibat yang sama berat, bahkan bisa berakibat yang buruk dengan pilihan apapun yang diambil. Nah, pilihan seperti ini adalah sangat sukar untuk dibuat, sehingga banyak orang yang melakukan kesalahan dalam mengambil suatu keputusan yang benar. Namun, Alkitab menceritakan bagaimana keputusan yang sangat sukar seperti ini dapat diatasi dan dimenangkan. Dalam Samuel 24 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25, 18 sampai 25, dan pertama Tawarik 21 ayat 1 sampai 17, 18 sampai 27. Dan di sini menceritakan tentang Raja Daud yang sedang diperhadapkan dengan situasi yang begitu sulit atau situasi yang begitu rumit dalam mengambil suatu keputusan. Namun dari pengalamannya, sewaktu membuat keputusan, di sini ditemukan bahwa ternyata ada rahasia membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang rumit. Bila diselidiki, Raja Daud ini pada situasi ini telah berada pada usianya yang sudah tua, di mana ia telah ada dalam puncak kejayaannya atau puncak kemasyhurannya. Lalu kasus yang dihadapi oleh Raja Daud ini adalah sikapnya yang menuntut untuk mengadakan sensus orang Yehuda dan Israel dalam seluruh kerajaannya. Nah, entah apa yang merupakan motif dari Raja Daud ini, tidaklah begitu jelas. Namun satu hal yang pasti adalah bahwa Raja Daud ia menuntut untuk mengadakan sensus seperti yang dikatakan oleh Panglima Besar Yoab dalam 2 Tawarik 21 ayat 3b sampai bagian C. Demikian, ya Tuan Raja, bukankah mereka sekalian hamba-hamba Tuanku? Mengapa Tuanku menuntut hal ini? Kemudian Alkitab menjelaskan bahwa tindakan Raja Daud ini adalah jahat di mata Allah.
Sebab itu dihajarnya orang Israel. Dalam 2 Tawarik 21 ayatnya yang ke-7. Nah, muncul pertanyaan, apakah yang salah dengan sensus penduduk yang dibuat oleh Raja Daud ini? Tatkala memperhatikan apa yang terjadi, maka dapat diduga bahwa ada beberapa kesalahan yang dilakukan oleh Raja Daud, yaitu yang pertama adalah Raja Daud tidak mencari kehendak Tuhan untuk menjalankan perhitungan rakyat Israel, sehingga ia terjebak untuk mengikuti hasutan dan bujukan dari iblis dan berdosa terhadap Tuhan. Kemudian kesalahannya yang kedua adalah, mungkinkah Raja Daud menjadi sombong karena dia sudah berhasil? Mungkinkah Raja Daud sudah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatannya sebagai manusia? Kita dapat menduga bahwa mungkin saja pertanyaan-pertanyaan ini menjelaskan tentang penyebab tindakan daripada Raja Daud ini. Namun semua pertanyaan yang sudah saya tanyakan tadi, jawabannya tidak jelas. Karena bisa diduga bahwa berdasarkan Keluaran 30 ayat 11 sampai ayat yang ke-16 menjelaskan bahwa Raja Daud tidak menghormati Tuhan dengan tidak menerapkan ibadah perdamaian, di mana Israel diperintahkan untuk memberikan persembahan perdamaian kepada Tuhan Allah supaya mereka terbebas dari tulah. Keluaran 30 ayatnya yang ke-12. Jadi Raja Daud ini tidak melakukan ibadah perdamaian seperti yang telah dilakukan oleh Musa. Hal yang dapat dilihat ialah bahwa selain tindakan Daud yang jahat di mata Tuhan, ternyata hati nuraninya sadar bahwa ia telah bersalah kepada Tuhan Allah dan melakukan perbuatan yang sangat bodoh. Dalam 2 Samuel 24 ayatnya yang ke-10 dan 2 Tawarik 21 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Firman Tuhan, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Di mana akibat dari hal ini ialah semua orang Israel itu terkena tulah. Raja Daud kemudian diperhadapkan kepada situasi yang sangat rumit, yaitu Tuhan Allah melalui Nabi Gad datang kepadanya dengan 3 pilihan hukuman. Ini bukan hadiah, tetapi ini adalah 3 pilihan hukuman. Yang pertama adalah 3 tahun kelaparan bagi Israel. Yang kedua, Daud melarikan diri 3 bulan lamanya dari hadapan lawannya yang mengejar dia. Kemudian yang ketiga, 3 hari penyakit sampar bagi orang Israel. Saudaraku, ketiga pilihan ini sangatlah berat, sangatlah sukar, dengan akibat yang juga pasti berat. Ini buah si malakama
bagi Raja Daud, yang olehnya ia sendiri tertekan, ia sendiri merasa susah, bahkan sangat ketakutan. Raja Daud kemudian memperoleh tuntunan dari Tuhan Allah untuk membuat keputusan dalam menghadapi situasi yang sukar sebagai akibat dari kesalahannya sendiri. Dari tindakan Raja Daud ini, ada beberapa sikap yang merupakan rahasia membuat keputusan yang benar dalam menghadapi situasi yang sulit atau situasi yang rumit. Yaitu yang pertama, bahwa Raja Daud menyadari kesalahannya terhadap Tuhan dan mengakui, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini." 2 Samuel 24 ayatnya yang ke-10. Kemudian yang kedua, Raja Daud membuat keputusan yang tepat dengan mengatakan, "Sangat susah hatiku. Biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia." 2 Samuel 24 ayat yang ke-14 dan juga dalam 2 Tawarik 21 ayatnya yang ke-13. Kemudian yang ketiga, bahwa Raja Daud bersedia menanggung akibat kesalahannya dengan mengatakan, "Sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku." 2 Samuel 24 ayat 27 dan 2 Tawarik 22 ayat 27. Kemudian yang keempat, sikap Raja Daud ini menggambarkan bahwa Raja Daud telah sadar bahwa melawan Tuhan dan kembali mengakui kesalahannya. Ia memakai kain kabung dan sujud menyerahkan diri kepada Tuhan Allah untuk mentaati Allah. Dengan sikap ini, maka Raja Daud sedang mengandalkan Tuhan Allah dan membiarkan kehendak Tuhan Allah saja yang terjadi. Maka Tuhan Allah menjatuhkan hukum tulah 3 hari yang menewaskan 70.000 orang. Firman Tuhan dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Jadi pada akhirnya Tuhan Allah sendirilah yang mengakhiri hukuman bagi orang Israel serta memulihkan Israel. Saudaraku, yang kelima, bahwa Raja Daud setelah menyadari bahwa Tuhan sajalah yang dapat bertindak untuk menyelesaikan masalah yang sangat rumit yang sedang dihadapi olehnya, ia kemudian membuat korban perdamaian bagi Israel dengan mendirikan mezbah korban perdamaian. Sehingga akhirnya Tuhan Allah sendirilah yang menghentikan tulah secara tuntas. Kita bisa lihat dalam 2 Samuel 24 ayat 18 sampai ayat yang ke-20 dan 2 Tawarik 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-25. Belajar dari pengalaman Raja Daud, dapat dikatakan demikian bahwa
rahasia membuat keputusan menyelesaikan masalah yang rumit ialah yang pertama, kita harus taat kepada firman dan bimbingan Tuhan dalam memahami dan menghadapi masalah apapun. Kemudian yang kedua, kita harus sedia menanggung akibat dari semua tindakan yang diambil. Dan yang ketiga, kita harus berserah kepada Tuhan Allah dan membiarkan Ia menuntun kita serta menaati Dia dalam menyelesaikan semua masalah bagi kita. Saudaraku, selamat memenangkan masalah dengan mengandalkan Tuhan Allah dalam menolong kita untuk membuat keputusan yang tepat dalam situasi yang sulit. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya Emilia Mude. Sampai jumpa pada video selanjutnya.